Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Rafaniam dari program studi Sistem Informasi kelas 9C dengan nomor induk mahasiswa 10906220023. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan suatu materi yang berjudul Manusia adalah Khalifah Ilmu. Mari langsung saja kita ke materi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk memaparkan sebuah materi yang berjudul peranan manusia sebagai khalifah fil ard atau khalifah di bumi. Sebelum itu kita harus mengetahui dulu makna kata dari khalifah. Kata khalifah ini berasal dari bahasa Arab dan memiliki makna pengganti, yaitu wakil, penguasa, ataupun pemimpin. Namun dalam konteks Islam, kata khalifah memiliki makna yang jauh lebih luas dan mendalam. Istilah khalifah fil ard yang sering kita dengar berarti wakil Tuhan di bumi. Ini menunjuk pada posisi manusia sebagai pemimpin dan pengelola bumi atas amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan amanah spesial oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi wakil Allah di bumi ini dengan peranan, yaitu kita harus menjaga dan memanfaatkan segala hal yang ada di bumi ini dengan baik tanpa mengeksploitasinya. Seperti yang tertera pada Quran surah Al-Baqarah ayat ke-30 yang berbunyi, wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusallihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu? Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dalam poin kedua, kita akan memahami peran dan tugas kita manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Yang pertama, ada mengambil manfaat dari bumi ini, menjaga bumi, mentadabburi alam sekitar, membangun peradaban, dan menjadi seorang pemimpin yang adil. Pada poin pertama, yaitu mengambil segala manfaat dari bumi, manusia diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengambil manfaat dari bumi dan segala isinya. Sumber dayanya mencakup seperti air, tanah, tumbuhan, dan hewan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rezeki untuk keberlangsungan hidup manusia. Seperti yang tertera pada Quran surah Al-Baqarah ayat ke-29 yang berbunyi, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ilas samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Dialah Allah yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu, kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dia maha mengetahui segala sesuatu. Yang kedua, ada menjaga bumi. Selain mengambil manfaat, manusia juga diberikan tugas untuk menjaga dan melestarikan bumi. Dengan menjaga keseimbangan alam, manusia ikut serta dalam menjaga pelestarian lingkungan demi keberlanjutan hidup generasi yang akan datang nantinya. Seperti yang tertera pada Quran surah Al-A'raf ayat ke-56 yang berbunyi, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini sesudah Allah memperbaikinya. Selanjutnya ada poin yang ketiga, yaitu mentadabburi alam sekitar.
Manusia diperintahkan untuk mentadabburi atau merenungkan ciptaan Allah di alam semesta. Dengan mentadabburinya, manusia dapat memahami kebesaran Allah dan menyadari betapa pentingnya menjaga dan memanfaatkan alam dengan bijaksana. Seperti yang tertera pada Quran surah Al-Jathiyah ayat ketiga yang berbunyi inna fis samawati wal ardi laayatin lil mu'minin. Sesungguhnya pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Poin yang keempat, kita harus membangun peradaban. Manusia memiliki tugas untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk meningkatkan kualitas hidup dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dunia. Selanjutnya poin yang kelima dan juga yang terakhir, yaitu kita sebagai manusia harus menjadi pemimpin yang adil. Khalifah juga berarti pemimpin yang adil. Seorang khalifah harus memimpin dengan bijaksana, menegakkan keadilan, dan juga melindungi hak-hak dari setiap individu. Seperti yang tertera pada Quran surah Shad ayat ke-26 yang berbunyi Ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah innal ladzina yadilluna an sabilillah الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. Wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikanmu khalifah di bumi, maka berilah keputusan di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan. Sejatinya manusia memang diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Oleh karena itu kita harus senantiasa menjaga, merawat dan mentadabburinya. Sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Semoga ini yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.